Sang pangeran memaksa istrinya untuk membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Kemudian dia dengan kejam membunuh ibunya. Setelah melihat bahwa seluruh keluarga telah dibunuh, kini hanya tersisa satu saudara laki-laki yang berusia 8 tahun. Pada saat itu, sang ratu sangat sedih. Namun sang pangeran masih merasa bahwa itu belum cukup untuk menghapus kebenciannya. Dia dengan kejam menggantung tubuh orang tuanya di dinding, dan dia memaksa ratu untuk berjaga siang dan malam. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mengawasinya sepanjang jalan untuk mencegahnya bunuh diri. Dia ingin membuat ratu berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa ratu sedang hamil, pangeran yang licik itu curiga bahwa anak itu bukanlah anaknya. Kemudian biarkan orang-orang itu memberikan obat janin secara paksa. Mengapa sang pangeran begitu kejam terhadap istrinya? Diduga sang ratu meracuni saudara perempuannya hingga tewas. Namun, dia tidak tahu bahwa pembunuh itu sebenarnya adalah seorang kekasih yang lemah. Wanita itu akan menjadi ibu mertua keluarga kerajaan. Dia melakukan kekejaman dengan meracuni saudara perempuan sang pangeran. Kemudian dia memasang jebakan untuk sang ratu. Dan pangeran yang malang itu benar-benar mempercayainya. Sang ratu diperintahkan untuk langsung dikirim ke penjara bawah tanah. Dan dia dengan kejam membunuh seluruh penduduk desanya. Dan selir itu juga berhasil menjadi ibu mertua keluarga kerajaan. Pada akhirnya, semuanya berakhir di kuburan. Gadis baru itu datang dengan sengaja untuk memprovokasi Rani. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat pengaturan untuk anak buahnya. Buang semua jasad orang tuanya ke tumpukan itu. Seekor anjing liar di dekat Dunping berlari mencari makanan. Meskipun dia membenci wanita yang berdiri di depannya, tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Tanpa diduga, pada saat ini pangeran yang sangat berbisa itu datang ke sini saat gadis baru itu mengetahuinya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Kemudian dia mengeluarkan belati dan meletakkannya di tangan ratu. Kemudian bannya bocor parah. Sang pangeran patah hati dan berlari menghampirinya. Dan gadis baru itu juga berpura-pura menjadi orang baik. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk menemui saudara perempuannya. Namun dia ditikam. Sang pangeran tidak memperhatikan apapun yang berkaitan dengan warna merah dan putih. Dia mengambil pedang dan menikam ratu di tangannya. Lalu dia pergi dengan membawa pistol dan seorang kekasih. Satu-satunya ratu yang tersisa adalah ratu yang kehilangan wajahnya. Setelah menunggu gadis baru itu pulih untuk membalas dendam pada ratu, dia mengambil darah orang tuanya dan memberikannya kepada mereka untuk diminum. Aku membuat sup ini khusus untukmu. Ini dapat mengurangi rasa sakit Anda. Ayo minum. Apa ini? Saudari yang baik, aku menggunakan darah orang tuamu untuk melakukan ini. Jangan mengecewakanku. Kepala kedua orang tua sang putri yang terpenggal berserakan di tanah. Hal ini menyebabkan sang putri kehilangan keinginan untuk hidup sekali lagi. Dia meminta pangeran untuk memberinya kematian yang cepat. Tanpa diduga, sang pangeran merasa bahwa sang putri belum cukup menderita. Kami juga ingin dia mengalami rasa sakit yang tak tertahankan setiap hari. Dan dia mengancam sang putri dengan konsekuensi mengerikan jika dia berani bunuh diri. Adik laki-lakinya yang berusia 8 tahun akan langsung digantung untuk menemukan cara agar adik laki-lakinya bisa bertahan hidup. Sang putri tidak punya pilihan selain menanggung pelecehan yang dilakukan oleh pasangan yang berzina itu. Namun pangeran yang kejam itu menjadi semakin kejam. Bahkan, dia memaksa wanita itu untuk menghadiri pernikahannya dengan kekasihnya. Sang putri terpaksa pergi ke lokasi kejadian. Begitu semua menteri yang hadir melihatnya, mereka menunjuk arahnya dan mulai berbisik-bisik tentangnya. Mereka menyebutnya wanita jahat. Dia tidak hanya meracuni saudara perempuan sang pangeran. Karena hal itu, seluruh keluarganya juga dijatuhi hukuman mati. Tepat pada saat itu, sang pangeran melihat wajahnya yang sedih. Kemudian mereka mengizinkannya untuk menampilkan pertunjukan untuk menghibur semua orang. Meskipun sang putri sangat enggan, tapi aku juga takut dia akan menyakiti adik laki-lakinya. Karena tak berdaya, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menciptakan karyanya sendiri dengan air mata berlinang. Yang mengejutkan semua orang, sang pangeran langsung tercengang mendengar hal ini. Karena musik ini dimainkan oleh wanita yang saat itu adalah istrinya. Ternyata 3 tahun lalu sang putri sedang dalam perjalanan pulang untuk menemui keluarganya. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang pangeran yang sedang dikejar ketika sang putri mengetahui bahwa dia telah meninggal. Alasan sederhananya adalah karena pangeran tersebut merupakan pahlawan nasional yang telah menumpas pemberontakan suku-suku asing. Sang putri tidak tega melihat sang pahlawan mati seperti itu. Kemudian dia memberikan kepadanya saripati busigu yang terkandung dalam tubuhnya. Dan begitulah sang pangeran terlahir kembali. Namun, karena tingkat keparahan cederanya, hal ini mengakibatkan kebutaan sementara pada kedua mata. Sang putri juga menghadapi kritik karena kehilangan busigu kesayangannya. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa berbicara selama 6 bulan. Keduanya hanya bisa berkomunikasi dengan menulis di telapak tangan mereka setiap hari untuk menyembuhkan luka sang pangeran sesegera mungkin. Setelah itu, sang putri biasa memainkan seruling untuknya setiap hari agar dia bahagia. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya, sang pangeran dia berjanji akan menikahinya setelah sembuh. Dia meninggalkan Leontin Giok sebagai tanda cintanya. Tanpa diduga, mereka baru saja berpisah. Saat sang putri melarikan diri dari para pengejarnya, dia melemparkan Leontin Giok itu ke atas rumput. Kemudian si gadis emas yang baru itu pernah singgah di sini. Saya menemukan Leontin Giok setelah beberapa hari ketika sang pangeran kembali untuk mencari penyelamatnya. Namun kemudian dia melihat Leontin Giok di tubuh Shin Jin-nu. Itu saja. Setelah itu, Pangeran Shin membawa Jinnu kembali ke istananya, menganggapnya sebagai dermawan, dan dia memutuskan untuk menikahinya. Sekarang mendengarkan sang putri memainkan melodi ini, sang pangeran langsung teringat pada wanita itu. Selir itu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Simulasikan keadaan darurat dan pingsanlah di lantai. Pangeran yang mengalami keter disabilitian mental itu
Melihat hal ini, dia segera mengangkat selir itu dan membawanya ke kamarnya untuk dirawat. Untuk mencegah pangeran mengetahui kebenaran selir itu kemudian berbohong dan mengaku bahwa dialah yang mengubah melodi yang dimainkan oleh sang putri. Dia mungkin mempelajari musik itu dari saya saat saya memainkannya. Kemudian, berusahalah dengan sengaja untuk memenangkan hati sang pangeran. Kemudian laporan bawahan saat ini sang putri sedang diejek oleh para tamu yang hadir di aula. Pintu kamar mandi wanita terbuka. Ketika sang pangeran bergegas masuk ke aula utama, para tamu menghina sang putri. Mengingat provokasi para tamu dan kondisi menyedihkan sang putri saat ini, sang pangeran langsung marah. Para tamu yang Anda lihat sebaiknya pergi, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menegur putri tersebut atas perilakunya yang tidak beradab. Su Jiayue, kau harus membunuhku sekarang juga atau pergi dari sini. Sekarang setiap kali aku melihat wajahmu, aku merasa sangat sedih. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan dengan medali militer yang kau hilangkan hari ini. Manakah di antara ini yang lebih menjijikan? Ya, akulah yang menjijikan. Bolehkah saya pergi sekarang? Kecil bukankah apa yang sedang kamu coba lakukan adalah satu-satunya hal yang kurang darimu hari ini? Bersihkan dan kirim kembali ke halaman timur. Yu Ziwan, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Lepaskan saudaraku. Anda tidak berhak bernegosiasi dengan saya, Maharaj. Ini adalah hal yang buruk. Kondisi sang putri tiba-tiba memburuk. Dia sedang sekarat itu. Untuk menyingkirkan sang putri, selir tersebut menyuap dokter terlebih dahulu agar berbohong kepada sang putri, dengan mengatakan bahwa penyakitnya sangat serius dan dia hanya bisa hidup selama sebulan jika tidak menemukan solusi lain. Ketika pangeran bertanya kepada dokter apakah ada cara lain, dokter yang disuap itu mengatakan kepadanya bahwa ada cara untuk menyembuhkan penyakit itu dengan mengambil nyawa orang yang masih hidup. Dan putri itu juga beralasan bahwa dia tidak dapat menangkap orang lain pada saat itu. Sang pangeran langsung teringat pada sang putri. Dia tahu bahwa putri keluarga Su memiliki sebagian dari busigu di tubuhnya dan dapat bertahan hidup bahkan setelah kematian. Tetapi dia tidak tahu bahwa busigu telah memberikannya kepada putri tersebut. Keesokan harinya, ketika ia menemukan sang putri, ia mengatakan kepadanya bahwa sang putri, yang menggeliat kesakitan, telah kehilangan semua harapan untuk hidup, sehingga sang putri langsung setuju, tetapi memintanya untuk melepaskan saudara laki-lakinya sebelum menerima suap, si Su Ji Muerwu. Si Gu akan pergi secara otomatis. Sampai saat itu, aku tak akan punya kesempatan untuk memberikan hidupku padamu. Anda akan melihat dunia. Pemilik-pemilik terima kasih, Maharaj. Aku tak perlu bertemu denganmu lagi kok. Apa maksudmu? Terima kasih, Xiao Yuan. Kamu tidak perlu berpura-pura merasa kasihan padaku. Astaga, terima kasih, Yu Xiun. Aku sudah lama menyadari bahwa tidak ada cara untuk